Yo what's up you guys, kembali lagi di JDR Channel, tempat alur film yang pokoknya bakal menjeder dan menggelegar cihuy. Kali ini gue bakal bahas film tentang perjuangan wanita yang tidak good looking alias goreng patut yang mengubah hidupnya dengan operasi plastik yang berjudul 200 Pounds Beauty. Penasaran sama filmnya? Yuk langsung aja kita nonton alur filmnya. Sebelum memulai, tidak bosan-bosan gue ingatkan bahwa tayangan ini mengandung spoiler. Jadi gue sarankan jika lo nggak suka spoiler, jangan menonton video ini. Oke, sebelum mulai gue ingatkan juga, jangan lupa untuk gunakan headset Anda, selonjorkan kaki Anda, dan yang terakhir jangan lupa untuk mengecas HP atau PC Anda biar pas lagi enak-enak nonton, Anda nggak perlu nyari-nyari colokan lagi. Langsung saja kita mulai rangkuman film 200 Pounds Beauty ini. Here we go! Cerita dibuka dengan seorang wanita yang kurang menarik bernama Kang Hana yang pergi menuju dukun Korea untuk menanyakan tentang nasibnya. Bukannya mendapatkan jawaban positif, dukun Korea tersebut malah mengatakan bahwa masa depan Kang Hana akan sangat suram. Hal itu dapat dibaca oleh Kang Dukun, tetapi bukan menggunakan garis tangan. Ia memprediksi langsung dari muka si Kang Hana ini. Aduh, ini dukun agak kurang ajar nih ya. Ada pelanggan datang malah di roasting. Kang Hana digambarkan sebagai wanita gendut dan jelek, namun memiliki bakat menyanyi yang luar biasa. Karena suaranya yang bagus, ia memiliki pekerjaan sebagai operator phone sex. Di samping itu juga ia bekerja sebagai penyanyi bayangan di sebuah program acara. Ia bekerja sebagai penyanyi bayangan pada seorang penyanyi yang bernama Ami. Namun salah satu alasan utama ia terus bekerja adalah karena ia menyukai opa-opa tampan yang bernama Sang Jun yang juga merupakan produsernya. Dan si Hana ini curhat ke sahabatnya yang bernama Pak John ya, itu sebenarnya agak susah disebutnya. Kita sebutnya PJ atau Pak John ya. Si temennya ini meminta Hana untuk sadar diri dan jangan terlalu kepedean. Ia bilang cowok itu gak suka cewek gendut dan tidak menarik. Hal ini juga membuka luka lama Hana yang sempat overdosis akibat kebanyakan minum obat pelangsing. Intinya kehidupan Hana cukup berat. Sedihnya lagi nih, Hana ini harus ngurus ayahnya yang punya kelainan jiwa. Nah, udah kelainan jiwa, ini ayahnya juga agak genit nih. Lagi dipeluk malah raba-raba bujur si Hana. Setelah itu Hana pun harus menghadiri acara yang dibuat oleh agensi tempat ia bekerja. Kala itu Sang Jun mengadakan pesta ulang tahun dirinya dan ngundang si Hana ini. Sang Jun ini mengirimkan dress berwarna merah untuk Hana pakai. Namun sayangnya ketika Hana memakai dress tersebut, ya seperti kalian lihat, Hana terlihat sangat merketeng-teng atau burete dan membuat orang yang melihat pun ikutan sesak. Orang-orang di ruangan itu pun terlihat canggung karena melihat penampilan Hana. Tak lama kemudian, Ami pun datang dengan menggunakan dress yang sama. Hana yang sudah berekspektasi bahwa ia adalah wanita yang spesial bagi Sang Jun langsung terlihat sangat kecewa. Ia pun keluar dari ruangan tersebut dan menangis di kamar mandi. Karena merasa sangat kecewa, Hana pun memutuskan untuk bunuh diri. Namun niatan tersebut digugurkan dikarenakan ia mendapatkan telepon dari pelanggan phone sex setianya yang tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan seorang dokter bedah. Hal ini langsung Hana manfaatkan untuk memeras dokter engas tersebut. Hana memohon kepada dokter tersebut untuk mengoperasi dirinya agar hidupnya sebagai wanita jelek dapat terselamatkan. Karena kasihan kepada Hana, dokter itu pun mengiyakan permintaannya dan akhirnya operasi pun dimulai.
Singkat cerita, operasi pun berhasil dan Hana pun bertransformasi menjadi wanita yang cantik, langsing, dan juga cihuy. Hana sendiri kaget akibat perubahan yang ada pada dirinya. Sampai-sampai rahangnya pun tak terasa hampir jatuh. Itu biasa aja sih, gak lucu sih. Hana pun menikmati hidupnya yang baru dan bepergian ke kota dan mall. Tak disangka Hana bertemu dengan Sangjun yang gak tahu lagi ngapain. Si Sangjun ini diledek sama saingannya di agensi karena program yang ia buat tidak bisa lanjut akibat Hana ya dulu yang menghilang. Hana yang mengintip pun gak sengaja kegap oleh Sangjun. Tapi karena Hana yang takut, akhirnya Hana pun kabur. Setelah perubahannya tersebut, Hana pun memutuskan untuk menemui sahabatnya. Namun ketika pertama kali melihat Hana, sahabatnya ini tidak langsung percaya bahwa itu adalah Hana. Si sahabatnya nih, Park John ini malah nyamperin gelandangan yang mirip sama Hana. Malah ditanya udah makan babi apa belum gitu ya. Nah, akhirnya Hana pun menunjukkan tanda Hakuna Matata yang dibuat bersama dengan Park John agar temannya ini percaya dengan dirinya. Mereka pun merayakan pertemuan tersebut dan pergi ke restoran untuk berbincang-bincang dan update kehidupan. Kalau bahasa Jakselnya mah deep talk menurutnya. Nah, si Park John ini menceritakan bahwa mereka sedang mencari pengganti Hana yang dulu sebagai penyanyi bayangan. Melalui informasi ini, akhirnya Hana memutuskan untuk mendaftar sebagai penyanyi dengan identitas yang baru. Ia mengganti namanya menjadi Jennie. Akhirnya Jennie alias Hana yang sudah glow up pun muncul di tempat seleksi. Ia langsung berhasil memukau juri dan semua penonton di sana dengan suara dan wajah manisnya. Tanpa basa-basi lagi, saset-saset. Akhirnya ia pun diterima sebagai penyanyi di agensi tersebut. Ami yang risau dengan karirnya pun terus mendampingi ayah Hana dengan harapan Hana dapat kembali dan album keduanya dapat dilanjutkan. Singkat cerita, akhirnya tiba saatnya Jennie atau Hana latihan lagu barunya yang dibuat oleh Sangjun. Hana yang merasa sudah cantik membuat performa dalam pertemuannya berkurang. Ia hanya fokus pada penampilannya saja dan tidak pada suara. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh Sangjun. Sangjun yang membandingkan Jennie dengan Hana yang masih gendut membuat Jennie terharu kepada Sangjun. Jennie dan Sangjun pun semakin dekat. Sangjun mengajak Jennie untuk makan malam di kosannya. Apartemen sih ya, ini bukan kosan. Apartemen. Setiap perubahan yang cepat tentu akan memberikan goncangan yang kuat. Jennie atau Hana yang menikmati hidupnya yang baru pun menjadi terlihat linglung atau jadi banyak masalah. Mulai dari ayahnya yang tidak terurus, temannya yang hampir mati, dan berbagai macam masalah lainnya. Berbeda dengan kehidupan pribadinya, karirnya terlihat sangat baik dan ia banyak mendapatkan penggemar. Dan pada akhirnya, Sangjun yang ia kagumi dari dulu akhirnya terlihat memiliki ketertarikan juga kepada Jennie atau Hana. Tiba saatnya momen-momen yang disukai Cholikiawan. Di sini Jennie dan Sangjun pun bermesraan dan sedikit bercinta. Meski sedikit terganggu karena Jennie yang takut tete palsunya tidak dapat memuaskan Sangjun. Malam tersebut pun menjadi malam yang krusial bagi Sangjun dan Jennie. Hal ini dikarenakan pada akhirnya Sangjun yang mengetahui bahwa Jennie yang sebenarnya adalah Hana yang dulu ia cari-cari. Namun Sangjun pura-pura tidak tahu dan terus memainkan perannya sebagai produser bagi Jennie. Malam itu juga terdapat pesta dan Ami yang sudah lama menjaga ayah Jennie atau Hana akhirnya mempertemukan ayahnya dengan Jennie.
Hal ini sontak membuat sedikit keributan dan sedikit guncangan pada perasaan Jennie. Namun untung saja Sang Jun yang bekerja sigap berhasil mengamankan situasi. Hana yang curiga pun bertanya kepada Sang Jun apa yang terjadi. Sang Jun menjelaskan bahwa ia mengetahui identitas Jennie sebenarnya dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Hal ini membuat Jennie alias Hana sedih karena ia hanya dianggap sebagai sebuah produk. 모든 게 상품이었네요. 팔 가치도 없는 강한 나. Ia pun kecewa dan menangis. 근데 무서운 거니까. Tidak sampai di situ saja, owner dari agensi tersebut juga menentang konser yang akan dilaksanakan Jennie dikarenakan kasus identitas palsu yang sedang dihadapi Jennie. 제가 그만둘게요. Namun Sang Jun yang yakin bahwa konser tersebut akan berhasil mulai melawan owner tersebut. Ia memecahkan gelas yang ada dan mengelap kucuran darahnya dengan kontrak yang ada di depannya. Keesokan harinya pun tiba dan Jennie harus mendatangi konser. Jennie dihadapkan di tengah situasi yang membuat ia takut dan kebingungan. Mulai dari kehilangan ayahnya, kehilangan temannya, dan juga bingung akan jati dirinya. Namun Sang Jun berhasil menenangkan Jennie dan akhirnya Jennie pun mau tampil di panggung. Namun keberanian itu pun sirna ketika Jennie berada di atas panggung. Jennie tak kuasa menahan diri untuk mencurahkan isi hatinya. Jennie pun jujur kepada seluruh penonton bahwa ia telah melakukan operasi plastik dan menjadi orang lain. Awalnya seluruh penonton terdiam, namun pada akhirnya seluruh penonton mulai menyemangati Jennie dan menerima dia apa adanya. 저 뚱뚱하고 못생긴 마지막으로 한 번만 이게 뭐야? 속옷 다 보이잖아. 장준아, 나 좋다. Jennie pun kembali menggunakan nama aslinya yang bernama Hana. Ia memulai hidup barunya sebagai penyanyi, dan di akhir, sepertinya Sang Jun mulai menyukai Hana yang sudah menjadi dirinya sendiri. Akhirnya Hana pun menikmati hidupnya sebagai penyanyi. Dan cerita pun tamat. Film ini sangat-sangat gue rekomendasikan kepada lo yang suka tayangan drama yang tidak menye-menye dan juga bermakna. Meski film ini sudah rilis dari tahun 2006 lalu, tapi gue rasa film ini tetap layak untuk lo nikmati karena pesan yang disampaikan begitu menarik. So, kesimpulannya film 200 Pounds Beauty ini sangat gue rekomendasikan untuk lo yang senang film drama berbobot yang gak serius-serius amat, tetapi tetap menyentuh dan dapat juga mengocok perut lo. Jika dilihat di rating IMDb, film ini memiliki rating 6,7 dari 10. Namun Jedar Channel sendiri akan memberikan film ini rating 7,5 dari 10. Alasannya? Ya, karena gue suka banget dengan realita yang digambarkan film ini.
So mungkin segitu aja review dari Oza Channel kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, dan jika lo ingin request film untuk direview, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. And I'll see you in the next video. Thank you.